Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, dan Om Swastiastu. Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat berjumpa dengan Anda dalam program Tribun Sport. Nah, Tribuners, kali ini kita akan membahas terkait sebuah tema pencaksilat. Untuk itu tema kita pada hari ini, dua putra Luwu penakluk arena pencaksilat. Dan untuk membahas topik tersebut, kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang menjadi pemenang kemarin di Porprov Sulawesi Selatan 2022. Langsung saja kita sapa dua narasumber kita yang sudah hadir secara virtual bersama kita hari ini. Yang pertama, Kak Azhar Nur Faisi Siming. Halo, selamat sore Kak Azhar. Halo Kak Azhar, selamat sore. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Azhar? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa baik, dan tentunya juga masih tetap semangat untuk mengikuti diskusi dan perbincangan kita pada hari ini ya Kak. Baik, saya berlanjut ke Kak Baso, kita sapa-sapa dulu Kak Baso Raja Gandiari. Halo Kak Baso, selamat sore. Halo, sore Kak. Bagaimana hari ini kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa baik. Nah, Tribuners, Kak Baso dan juga Kak Azhar ini merupakan peraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022 yang sudah berlangsung kemarin, dan mereka adalah putra daerah asal Luwu yang kemarin sudah mengharumkan dan juga membanggakan tanah Luwu di ajang bergengsi Porprov Sulsel 2022. Mungkin sebelum kita jauh lebih lanjut membahas terkait topik kita pada hari ini, kita akan bertanya dulu apa sih sebenarnya kesibukan dari Kak Baso dan juga Kak Azhar akhir-akhir ini, apakah kuliah, kerja, atau seperti apa? Mungkin boleh Kak Azhar terlebih dahulu. Ya, kalau saya lagi kuliah di semester akhir, jadi lagi menyusun untuk tutup. Baik, jadi sedang menyusun skripsi begitu ya Kak Azhar? Iya. Kuliah di jurusan apa kalau boleh tahu, dan kampus apa? Di kampus Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, berarti di UNM jurusan olahraga yang memang sejalan dengan hobinya yaitu pencaksilat ya Kak? Ya, betul Baik, Kak. selanjutnya kita beralih ke Kak Baso. Apa aja sih kesibukannya selama hari ini dan juga beberapa hari kemarin mungkin? Kalau kesibukan saya yaitu mahasiswa juga Masih mahasiswa seperti juga? Kakak Azhar, semester 5, jurusan ilmu keolahragaan. Baik, berarti baru semester 5 dan belum sibuk menyusun skripsi. Iya, sibuk kerja juga. Oh, sibuk kerja juga. Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya kita akan berbincang terkait pencaksilat. Mungkin pertama-tama Kak, kepada Kak Azhar terlebih dahulu, sejak kapan sih suka dan mencintai, mungkin mengetahui dan terjun untuk memutuskan ke dunia silat? Eh, Kenal pencaksilat pertama di eskul sekolah. Eskul sekolah pertama masuk di SMA negeri salah satu di Lu. Kemudian eh, apa di bawah tanding pertama ketagihan sampai sekarang ya latihan terus. Akhirnya latihan terus dan ikut banyak kejuaraan gitu ya Kak? Ya betul Kak. Berarti sejak SMA begitu menyukai olahraga pencaksilat. Nah, kan kita tahu bahwa ada banyak jenis-jenis olahraga gitu. Ada karate mungkin ataupun futsal. Tetapi kenapa kemudian Kak Azhar memilih untuk terjun dan akhirnya jatuh cinta mungkin dengan dunia silat? Sebenarnya hobinya main bola, tapi eh, jiwa kompetitif kemarin dikalah main silat, ketagihan main, tidak mau dikalah lagi, jadi konsisten sampai sekarang. Berarti di pertandingan silat ada adrenalin tersendiri begitu ya Kak, yang dipacu untuk terus ikut kompetisi, kemudian setelah merasakan kemenangan akhirnya ketagihan untuk terus ikut dalam kompetisi pencaksilat gitu ya Kak? Iya betul. Baik, selanjutnya untuk Kak Baso,
sejak kapan sih suka dengan dunia silat atau terjun ke dunia silat? Kalau saya mulai karir itu di tahun 2019, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya Kak. Itu diperkenalkan dunia silat itu melalui ekstrakurikuler kah atau memang cari tahu sendiri atau seperti apa? Awal mulanya itu saya masuk di perguruan tapak suci tahun 2019. Awal mulanya bakat saya ditemukan oleh pelatih Pak Muhammad Tasrul Ali yang berprofesi sebagai guru di SMA Negeri 3 Luwu. Setelah itu dikembangkan oleh om saya sendiri, yaitu Ayah Odang Abbas, mantan atlet pelatnas, dan juga Ibu Salmawati, Bapak Herum, Pak Musin, Syahid, dan Pak Gunawan. Berarti juga ada dorongan dari pihak keluarga begitu ya Kak Baso untuk terjun ke dalam Iya, Kak. dunia silat ini. Nah, kemudian pada akhirnya seperti tadi juga Kak Ashar, saya bertanya ada banyak sekali jenis olahraga lain yang mungkin bisa ditekuni selama SMA kemudian lanjut perkuliahan. Itu pada akhirnya kenapa fokus ke dunia silat? Karena dorongan orang tua saya Karena yang dorongan orang support tua saya, jadi dan iya, supportnya juga ke dunia silat ada dari pihak keluarga yang juga sudah pernah terjun di dunia silat, makanya iya, akhirnya sedikit banyak tahu tentang silat dan akhirnya nyaman begitu ya Kak. iya Kak. Baik. Nah, selanjutnya kemarin kan sudah ikut Porprov Sulsel 2022. Kita pengen tahu nih, Tribuner semua pengen tahu bagaimana sih kemarin persiapannya selama menanti pertandingan Porprov Sulsel 2022, apa saja yang disiapkan, kemudian bagaimana latihannya, seberapa lama latihan dan seberapa sering, seberapa keras latihan. Mungkin kita semua pengen tahu. Kak Ashar terlebih dahulu. Kalau persiapan Porprov kurang lebih untuk terkhususnya Porprov 2 bulan pemusatan latihannya di salah satu tempat latihan di Luwu. Latihan latihan keras sampai latihannya 4 kali sehari Kak. 4 kali sehari. Itu pelatihannya di daerah Luwu begitu ya Kak? Iya Kak, di Luwu. Kemudian bagaimana Kak Ashar dan juga Kak Baso kemudian pada akhirnya harus pergi ke daerah Luwu untuk menekuni latihan. Apakah kemarin perkuliahannya tidak terganggu atau aktivitas biasanya di Makassar seperti apa? Kami ada surat izin Kak. Ada surat izin dari Iya, pihak kampus. Berarti pihak kampus dari cukup support begitu? Iya Kak. dari Luwu ke kampus, terus dikasih izin dari kampus untuk menjalani TC, Oke. training camp. Berarti dari pihak kampus cukup sangat mendukung Kak Ashar dan juga Kak Baso untuk ikut dalam ajang perlombaan ini, dan pada akhirnya sampai perlombaan kemarin selesai, Kak Ashar dan juga Kak Baso berhasil memboyong medali emas untuk Tanah Luwu begitu ya Kak? Iya Kak. Baik, nah mungkin boleh diceritakan kalau Kak Baso suka dukanya selama latihan, mungkin selama persiapan kemarin untuk Porprov 2022, apa saja yang menjadi suka dan menjadi dukanya selama pelatihan, mungkin ada kesulitan dan ada keseruan tersendiri begitu. Sukanya pada saat latihan bersama, ada yang telat, ada yang lambat datang, namun saling tunggu, kebersamaannya sangat kuat. Dukanya itu Berarti pada saat teman-teman dikalahkan di gelanggang, di situ duka kami sangat kecewa. baik, berarti kemarin kalau sukanya ada rasa kebersamaan dan kekeluargaan, meskipun pada awalnya teman-teman di pencaksilat bukanlah orang-orang yang saling mengenal, tapi pada akhirnya rasa kekeluargaan itu terbentuk begitu ya Kak. Jadi itu menjadi semangat dan support tersendiri untuk Kak Baso dan juga Kak Ashar dalam bertanding di Porprov Sulsel kemarin gitu ya Kak. Nah, kalau dukanya tadi ada mungkin teman-teman yang tidak berhasil lolos untuk mendapatkan
medali seperti Kak Asar dan juga Kak Baso, tetapi itu tentunya tidak mengurangi semangat dari Kak Asar dan juga Kak Baso dan juga teman-teman di tempat latihan gitu untuk terus berprestasi dan juga terus mengembangkan diri dalam dunia pencaksilat gitu ya Kak. Ya, Baik, nah kontingen Luwu ini kan salah satu yang unggul dalam pertandingan pencaksilat, begitu? Benar begitu Kak Asar dan juga Kak Baso? ya benar. Benar. Iya. Nah, kemarin bagaimana mungkin boleh diceritakan keseruan saat bertanding begitu Kak? Karena dari Luwu ini sebagai peserta yang meraih emas yang paling banyak di ajang cabang olahraga pencaksilat, mungkin boleh seperti apa kemarin keseruan saat bertanding, karena kan kita tahu banyak sekali peserta juga lawannya dan persaingan cukup ketat dan mungkin ada deg-degannya, nervousnya seperti apa, mungkin Kak Baso boleh diceritakan? Ke Asar aja Kak ceritakan. Oke, boleh. Mungkin kita alihkan ke Kak Azhar dulu. Perasaannya kemarin saat bertanding, persaingan yang begitu ketat dan juga deg-degannya seperti apa, dan keseruan di sana seperti apa, Kak? Ya, betul. Di tempat sana luar biasa serunya, luar biasa adrenalinnya. Karena eh, ketemu lagi sama lawan-lawan yang biasa ketemu, saling mengalahkan kembali. Kadang kita pertandingan lalu kita dikalah, pertandingan sekarang kita bisa mengalahkannya kembali. Eh, Senang sekali karena latihan-latihan yang berbulan-bulan yang keras itu terbayar karena kemenangannya itu. Baik, berarti di sana kemarin juga kalau dalam tempat pertandingan kalian dan teman-teman Kak Baso dan juga teman-teman dan juga Kak Ashar dari kontingen daerah lain adalah lawan, tetapi ketika sudah di luar itu tetap berteman baik dan juga sudah pernah mungkin ketemu di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya Kak dengan lawan-lawan yang di Porprov kemarin. Ya, betul Kak. Baik, nah kalau Kak Baso sendiri katanya berhasil meraih predikat tampil sebagai pemain terbaik. Bagaimana itu Kak Baso? Boleh mungkin diceritakan? Halo Kak Baso. Halo, halo Kak. Baik. Kemarin berhasil meraih predikat tampil sebagai pemain terbaik. Boleh mungkin diceritakan Kak, kenapa sampai bisa mendapat predikat itu? Apa saja mungkin kriteria-kriterianya sampai Kak Baso ini dinobatkan sebagai berhasil meraih predikat tampil sebagai pemain terbaik gitu Pak, gitu Kak. Awal mulanya itu pada saat tanding pertama Kak, Ya. babak 8 besar. Saya juga tidak nyangka, kaget karena bisa mencapai poin 70. Baik, berarti poinnya cukup tinggi gitu ya Kak. Iya Kak. Nah, di antara kan ada banyak nih peserta, terus poin Kak Ashar yang paling, Kak Baso maksud saya yang tinggi. Mungkin ada kiat-kiat khusus gitu. Gimana sih biar poin itu tinggi? Mungkin ada strategi dari Kak Baso kemarin sendiri eh, sampai bisa mencapai poin setinggi itu. Eh, dikarenakan bantingannya Kak terlalu Oke, banyak katanya. bantingannya. Ya, Bantingannya yang kuat mungkin atau yang seperti apa? iya Kak. Mungkin tadi katanya Kak Baso karena bantingannya mungkin yang kuat atau seperti apa, atau ada gerakan terkhusus yang menjadi nilai plus bagi Kak Baso sehingga bisa mencapai Untuk ban- predikat itu. untuk bantingannya terlalu banyak katanya Oh, dan terlalu banyak. salah satu ya Baik, itu salah satu juga kebanggaan dari masyarakat Luwu, dari pemerintah Luwu dan juga dari kampus sendiri mungkin Kak Baso dan juga Kak Ashar sudah membawa pulang medali emas dan terlebih lagi Kak Baso juga dinobatkan sebagai pemain yang tampil dengan sebagai pemain terbaik begitu. Nah, kalau dukungan dari pemerintah Luwu sendiri seperti apa Kak? Kak Ashar mungkin.
Ya kalau dukungan dari pemerintah lumayan bagus lah. Apalagi sekarang ketua pencak silatnya lu atas nama Bapak Adiatma luar biasa juga supportnya sama atlet-atletnya dekat. Jadi atletnya juga puas, atletnya juga semangat mainnya. Mhm. Berarti dari pemerintah lu sangat support begitu ya dengan perlombaan dan ajang-ajang yang mungkin sudah diikuti sama Kak Baso dan juga Kak Asar. Oh ya, tadi kita sempat memperbincangkan terkait bagaimana kemudian Kak Baso ini unggul di pencak silat dan tampil sebagai pemain terbaik, dan katanya nih punya diberikan hadiah untuk jalan-jalan ke luar negeri. Bagaimana itu Kak Baso? Kemana saja nih Iya akan Kak, jalan-jalannya nanti? ke insya Allah ke Pakistan dan Ke Kazakhstan Kak. Pakistan dan Kazakhstan. Jadi Kak Baso, bagaimana perasaannya akan pergi ke luar negeri dan itu semuanya dibiayai oleh, maksudnya gratis dan tidak mengeluarkan uang, tetapi Kak Baso bisa jalan-jalan ke luar negeri? Alhamdulillah Kak, itu atas berkat doa kedua orang tua saya Mhm. Mhm. dan para pelatih, ofisial masyarakat Luwu dan semuanya yang mendoakan kami dan mendoakan saya. Baik, jadi nanti itu kapan akan berangkat ke luar negeri? Katanya kalau bukan bulan 11 ini, bulan 12 Kak. Baik, mungkin nanti akan berakhir tahun di negeri orang begitu ya Kak. Ini mungkin apakah menjadi pengalaman pertama begitu untuk keluar negeri dengan biaya gratis gitu Kak? Iya Kak, benar Kak. Baik, kita ucapkan selamat untuk Kak Basa dan juga Kak Ashar sudah mampu meraih prestasi yang seperti ini hingga hari ini. Banyak mungkin prestasi yang sudah ditorehkan bukan hanya di Porprov Sulsel 2022. Mungkin kedepannya apakah akan ada pertandingan lagi gitu Kak yang akan diikuti dari Kak Ashar dan juga Kak Baso? Mungkin Kak Ashar terlebih dahulu. Ya alhamdulillah nanti saya dengan Baso juga Mhm. panggil untuk main di Padang pertandingan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional bulan ini Kak. Bulan ini, berarti ini juga sedang mempersiapkan begitu ya untuk pertandingan Ya, di Padang betul. nanti. Berarti kesibukannya juga setiap hari mungkin latihan untuk pertandingan di Padang nanti gitu ya Kak. Kalau bertanding memang selalu partner atau sering memang sama Kak Baso, Kak Azhar? Iya Kak. Berarti Kalau saya dengan Baso anu Kak dekat rumah jadi oh dekat kemana-mana. rumah juga. Berarti dengan Kak Baso tetangga juga begitu. Ya, Kak. Tetangga dan sering main bareng, akhirnya bertanding bareng, kuliah bareng mungkin juga di Kota Makassar, dan akhirnya Ya, jadi juara juga sama-sama gitu. alhamdulillah. Baik, kalau Kak Baso Alhamdulillah. sendiri nanti bagaimana persiapannya untuk bertanding di Padang nanti bersama Kak Asar juga? Untuk persiapannya itu sebelumnya saya pesilat Luwu meminta doa kepada masyarakat Luwu untuk bisa mewakili Sulawesi Selatan di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau Pomnas. Mungkin ada TC-nya Kak, katanya Oke. mau TC dan ini juga belum tentu masuk dalam tim Pekan Oh, Olahraga seperti Mahasiswa itu. Nasional Berarti masih proses katanya. seleksi atau seperti apa Kak Baso? Sistem tunjuk Kak. Oh, sistem tunjuk. Kalau Kak Baso dan Kak Asar nanti ditunjuk, alhamdulillah bisa lagi mewakili kampus begitu ya Kak untuk bertanding di ajang pencaksilat yang akan diselenggarakan di Padang nantinya. Nah, mungkin Ya Kak. selain dari prestasi dari Porprov Sulsel 2022 Kak Baso, kemarin mungkin juga sudah sempat ikut bertanding di ajang lain, mungkin boleh diceritakan prestasi-prestasinya sebelum ikut di Porprov Sulsel 2022? Sebelumnya itu saya mengikuti pertandingan di AIA Champion di Sengkang. Di Sengkang, Di situ saya mendapatkan juara 3 juara 3 dan melawan ya
melawan Sopeng yang saya lawan di final Mhm. di Porprov. Terus setelah itu di Unhas Cup Di Unhas Cup. saya berlaga lagi tanding dan alhamdulillah dapat juara 1. Baik. Berarti memang sudah sering untuk bertanding begitu ya Kak Baso, untuk Lumayan, kejuaraan-kejuaraan pencak silat. Lumayan lumayan ya. Kak. Dan itu Ya, menjadi pengalaman tersendiri dan juga eh, menambah hebat gitu, mungkin menambah kekuatan dan semangat bagi Kak Baso untuk terus ikut dalam ajang pencak silat. Kalau Kak Ashar sendiri, prestasi-prestasinya sebelum di Porprov Sulsel mungkin sudah pernah ikut ajang lomba pencak silat di mana saja, kalau boleh tahu? Iya Kak, saya selama kuliah bertanding juga Porda Sulsel 2018, Mhm. Rektor UIN Cup 2018, UNM Cup 2018, kejuaraan tapak suci UIN Cup 2018 juara 1, kejuaraan dunia tapak suci di Solo juara 1, Waduh. Unismu Championship Mhm. 2020 juara 1, juara 1 Batara Guru Cup di Luwu Timur juara 1, AIA Silat Championship di Wajo juara 1, sama Unhas Cup juga alhamdulillah juara 1, dan terakhir ini Pak, eh, Di Porprov Prof Sulsel Bulukumba. 2022. Waduh, saya saja sampai ngos-ngosan dengar begitu banyaknya prestasi dari Kak Ashar yang disebutkan tadi dan juga Kak Baso, ternyata sudah lama dan sudah banyak melanglang buana di dunia pencaksilat dan juga sudah banyak menorehkan prestasi. Nah, mungkin Kak Ashar kita pengen tahu, Tribuners pengen tahu di kejuaraan mana sih yang paling bikin deg-degan gitu, paling bergengsi istilahnya Yang kemarin Kak di Solo, di Solo. kejuaraan dunia tapak suci. Dan akhirnya bisa menjadi juara 1. Kemarin lawannya siapa waktu di final? Lawan, oh, kemarin saya wakili Sulsel juga, Mhm. lawan apa itu? Sudah lupa mungkin karena sudah lama. Iya, apa Babel, apa itu Babel? Yang penting istilahnya sudah berhasil menang gitu ya, juara 1 di Solo kemarin dan itu tingkat nasional Bahkan internasional Kak, ada yang dari bahkan luar. internasional. Dari negara mana saja yang ikut kemarin Kak? Ya, iya ada dari luar. Ada Baik, dan pihak dari Malaysia, dari Malaysia. ya, Thailand, Vietnam. Baik, nah mungkin ke depannya nih Kak Baso dan juga Kak Ashar setelah melalui beberapa pertandingan, latihan dan persiapan, kemudian menorehkan beberapa prestasi, rencana ke depannya setelah nanti mungkin menyelesaikan kuliah, apakah akan membangun perguruan atau pendopo mungkin pencaksilat di Luwu atau seperti apa Kak Baso dulu? Kalau saya kalau saya sendiri ingin menjadi pelatih dan membangun cabang di kampung halaman saya sendiri untuk Di Luwu atlet begitu ya tepatnya. untuk atlet penerus dulu. Ya Kak. Kalau Kak Ashar seperti apa Kak Ashar? Ya sama, cita-citanya juga mau bikin cabang, mau bikin tempat latihan juga dekat rumah. Kalau bisa lawan timnya Baso. Sekarang jadi partner, nanti kedepannya bisa saling lawan begitu antara tim Kak Baso dan juga tim Kak Ashar begitu ya Kak? Iya Iya Kak. Kak. Baik, nah tadi kan katanya kedepannya akan membangun perguruan atau pendopo di daerah Luwu begitu. Mungkin Kak Baso dan juga Kak Ashar seperti apa melihat potensi-potensi anak-anak muda, mungkin masih siswa dan pelajar, bagaimana sih mereka, apakah banyak yang tertarik dengan pencak silat, Kak Ashar?
kalau dilihat anak muda sekarang tidak tertarik sama silat, belum tahu dia. Tapi kalau insya Allah kalau masuk dikasih kenal, dikasih sparring, insya Allah dia tertarik juga, di bawah tanding tertarik ya. Baik, mungkin nanti ke depannya ini tugas Kak Ashar dan juga Kak Baso untuk memperkenalkan bagaimana pencak silat itu kepada yang dekat-dekat rumah dulu, yang putra daerah yang berada di Luwu, kemudian mungkin diajak nanti masuk ke depannya insya Allah kalau Kak Ashar dan juga Kak Baso punya perguruan atau pendopo pencak silat, boleh diajak bergabung orang-orang di pemuda di daerahnya untuk sama-sama menorehkan prestasi kembali untuk masyarakat Luwu, tentunya juga nanti bisa mewakili Sulawesi Selatan seperti Kak Asar dan Kak Baso juga, dan akhirnya mewakili Indonesia dalam ajang-ajang bergengsi. Mungkin untuk terakhir Kak Baso dan juga Kak Ashar, apa yang ingin disampaikan begitu kepada masyarakat Luwu, kepada orang tua, kepada pemerintah atau semua pihak yang mendukung Kak Baso dan juga Kak Ashar dalam meraih prestasi dan juga di Porprov Sulsel kemarin. Mungkin Kak Baso terlebih dahulu. Pesan saya untuk atlet penerus Lu, mudah-mudahan dengan hasil yang kami peroleh ini dapat dipertahankan oleh generasi selanjutnya, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkannya. Kesan untuk pelatih, keberhasilan atlet dalam pencapaian prestasi itu tidak terlepas dari peran pelatih yang mampu meramu proses pembinaan kami. Maka dari itu saya atas nama Andi Baso Raja Gandiari sangat berterima kasih kepada para pelatih, ofisial, masyarakat Luwu, dan orang tua saya yang mensupport saya dari awal mulanya karir saya di pencak silat. Cukup Kak. Baik, kalau Kak Asar sendiri, bagaimana? Apa mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat Luwu, kepada orang tua, kepada pemerintah yang mendukung dan semua pihak yang mendukung Kak Asar hingga sampai di titik ini? Ya, ucap terima kasih banyak sama semua yang telah mendukung, banyak yang mendoa. Terima kasih sama pemerintah Luwu, terima kasih sama pelatih hebat Luwu, pelatih kepala Ayah Odang Abbas, sama pelatih semuanya yang tidak bisa disebut, apalagi orang tua saya yang mendukung 100%. Terima kasih banyak, karena dialah juga bisa berdiri sampai sekarang. Baik, berarti cukup banyak begitu yang mendukung Kak Ashar dan juga Kak Baso hingga mencapai titik hari ini, dan mungkin kedepannya akan terus berproses, akan terus menorehkan prestasi. Kita doakan sama-sama kemenangan tidak hanya sampai di Porprov Sulsel 2022, semoga kedepannya masih banyak kemenangan-kemenangan dan pertandingan yang akan menunggu Kak Ashar dan juga Kak Baso, dan teman-teman yang lainnya mungkin bisa diajak sama Kak Ashar dan juga Kak Baso untuk terus menorehkan prestasi, menjadi kebanggaan masyarakat Luwu, menjadi kebanggaan masyarakat Sulsel tentunya dan juga Indonesia. Nah, terima kasih kepada Kak Ashar dan juga Kak Luwu. Sekali lagi kita ucapkan selamat atas kemenangannya kemarin di Porprov Sulsel 2022. Terima kasih sudah bergabung bersama kita untuk sharing-sharing dan berbagi bersama kita terkait bagaimana kemarin kemenangannya dan juga jerih payahnya selama ini hingga mencapai titik sebagai atlet pencaksilat yang profesional hingga hari ini. Terima kasih sudah bergabung, dan juga untuk Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kita pada hari ini di Tribun Sport, dan tetap saksikan program-program lainnya yang ada di Tribun Timur. Saya Ilu Devi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wasau. Wasau.